Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melsa Oktaviana ingin menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Dampak Cemaran TPS Tempat Pembuangan Sementara Desa Pulau Saro terhadap Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar. Pada bab 1 ini, sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Hingga saat ini, permasalahan sampah belum dapat ditangani dengan baik. Tempat pembuangan sementara atau TPS adalah salah satu penampungan sampah bagi masyarakat sebelum diangkut ke TPA. Di lokasi TPS ini kita dapat melihat perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan, di mana perilaku tersebut tentu saja akan berdampak sangat buruk bagi kondisi lingkungan sekitar TPS. Hal ini ditandai dengan banyaknya sampah yang berserakan di ruas jalan. Tumpukan sampah ini sudah terkesan cukup lama karena sudah menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar desa Pulau Saro Singkil. Dari hasil penelitian dan pemantauan kondisi TPS Desa Pulau Saro, kondisi fisik wadah dan lingkungan di sekitarnya terlihat sangat kurang baik dan kondisi TPS tersebut terletak di tepi jalan sehingga TPS terlihat sangat kumuh. Apalagi kurangnya alat pewadahan untuk menampung sampah tersebut mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan di ruas jalan. Dan pada bab 2, risiko negatif buangan limbah, pencemaran dan sanitasi buruk akibat buangan sampah sembarangan oleh masyarakat Desa Pulau Saro memiliki risiko kesehatan distribusi dentik nyamuk di rumah, distribusi banyaknya lalat, tikus, dan kecoa. Juga gangguan kesehatan bagi masyarakat Desa Pulau Saro seperti diare, gatal-gatal pada kulit, sesak napas, demam, dan juga cacingan. Sanitasi sumber air bersih juga tidak memenuhi syarat dan sarana pembuangan air limbah rumah tangga yang tidak memenuhi syarat sehingga memiliki risiko kesehatan bagi masyarakat. Tingkat pencemaran sampah yang ditimbulkan tergantung pada volume timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan tingkat pengelolaan pencemaran sampah yang ditimbulkan tergantung pula pada tingkat pengolahan dan posisi tempat penampungan TPS sementara terhadap permukiman serta lingkungan sekitarnya. Lokasi tempat penampungan sampah merupakan tempat penampungan sementara dalam pengelolaan sampah untuk menampung, mengisolasi, dan mengontrol sampah yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, serta menjamin perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitar dalam jangka waktu yang lama. Lokasi penampungan sampah tersebut harus ditempatkan pada lokasi yang tepat dan sesuai dengan persyaratan lingkungan tempat penampungan sampah. Pada bab 3, dampak dari keberadaan TPS terhadap kesehatan lingkungan, di antaranya yang pertama hidrosfer. Perkiraan risiko terhadap air permukaan dan air tanah yaitu berasal dari pengolahan limbah cair yang dibuang sembarangan di TPS. Risiko yang timbul pada flora, fauna, dan manusia yang memanfaatkan air permukaan dan air tanah. Risiko terbesar yang mungkin terjadi adalah matinya biota air, tumbuhan air, dan hewan air. Risiko yang muncul bersifat negatif. Perkiraan risiko terhadap air tanah yaitu berasal dari pengolahan lindi dan rembesan lindi pada lapisan dasar TPS. Risiko yang timbul pada manusia yang memanfaatkan air tanah untuk keperluan sehari-hari serta dapat mengurangi kualitas tanah pada kawasan daerah tersebut. Yang kedua, atmosfer. Perkiraan risiko terhadap atmosfer atau udara yaitu risiko berasal dari bau gas yang timbul dari proses degradasi sampah yang semakin lama semakin tidak sedap. Akibat pencemaran tersebut, warga khususnya masyarakat di sekitar TPS Desa Pulau Saro merasa kurang nyaman akibat terhisapnya bau ke dalam pernafasan. Jenis risiko yang muncul bersifat negatif. Bobotnya besar karena pencemaran gas yang timbul jumlahnya besar dan berlangsung terus-menerus serta merupakan gas yang berbahaya. 3. Litosfer.
Perakiraan risiko terhadap litosfer atau tanah yang mungkin terjadi yaitu risiko berasal dari buangan limbah terutama lindi yang mencemari air tanah dan air permukaan. Akibat pencemaran tersebut, maka warga merasa tidak nyaman dan pindah dari lokasi sekitar TPS Desa Pulau Saro, sehingga terjadi perubahan tanah atau tata guna lahan. Di samping itu, diperkirakan masyarakat akan menjual tanahnya karena beranggapan lahannya sudah tidak strategis. 4. Biosfer. Perkiraan risiko terhadap flora dan fauna dapat berasal dari tumpukan sampah, kemudian dimakan. Selain itu, gangguan terhadap fauna darat juga dari adanya gas metan. Risiko yang mungkin timbul berupa terakumulasinya unsur-unsur berbahaya seperti logam berat pada hewan yang selalu dimakan dari tumpukan sampah. 5. Sosiosfer. Perkiraan risiko terhadap sosiosfer atau estetika lingkungan berasal dari limbah cair yang dibuang sembarangan oleh masyarakat, pengolahan yang masuk ke dalam air atau permukaan sungai, limbah padat yang ditumpuk, dan timbulnya gas yang menimbulkan bau tidak enak. Risiko yang mungkin terjadi berupa penurunan estetika lingkungan dan bersifat negatif serta bobotnya yang besar. Bab 4. Solusi dan penanganannya. Dari beberapa permasalahan dan risiko terhadap keberadaan TPS di Desa Pulau Saro, solusi atau cara penanggulangan yang harus dilakukan adalah harus adanya evaluasi mengenai TPS yang berada di Desa Pulau Saro Singkil oleh pihak-pihak supaya lebih terstruktur dengan baik. Yang kedua, memindahkan lokasi TPS yang berada di pinggir jalan ke tempat atau lahan yang kosong yang tidak mengganggu kesehatan dan keindahan di Desa Pulau Saro dan sekitarnya. 3. Untuk masyarakat sekitar, tidak membuang sampah di pinggiran jalan atau wadah, tetapi memasukkan sampah tersebut ke wadah sampah yang disediakan. Sampah yang dibuang atau diletakkan di pinggiran jalan itu akan berserakan dan membuat kondisi TPS terlihat kumuh. 4. Masyarakat coba untuk memilah sampah terlebih dahulu sebelum melakukan pembuangan ke TPS. 5. Harus adanya pembinaan mengenai pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dan berguna atau layak yang dapat menghasilkan uang atau membantu kebutuhan ekonomi masyarakat. Bab 5. Kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan adalah: kesimpulannya, tempat pembuangan sementara adalah salah satu pembuangan sampah bagi masyarakat sebelum diangkut ke TPA. Di lokasi TPS ini kita dapat melihat perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan, di mana perilaku tersebut tentu saja akan berdampak sangat buruk bagi kondisi lingkungan sekitar TPS. Kedua, keberadaan TPS di Desa Pulau Saro ini belum aman untuk kesehatan lingkungan sekitar dikarenakan posisi letaknya. Yang ketiga, TPS Desa Pulau Saro yang terletak di pinggir jalan sangat mengganggu masyarakat sekitar, baik itu bagi kesehatan maupun kenyamanan. Keempat, kondisi pewadahan di TPS Desa Pulau Saro sangat memprihatinkan. Kurangnya wadah penampungan mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan di pinggiran jalan. Adapun sarannya yaitu pemerintah daerah dan pihak terkait harus lebih memperhatikan keadaan TPS yang berada di Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya, khususnya Desa Pulau Saro. Yang kedua, pemerintah harus sering melakukan sosialisasi tentang bahaya dari akibat TPS yang tidak dikelola dengan bijak dan baik untuk flora atau fauna serta kesehatan masyarakat itu sendiri. 3. Masyarakat juga harus lebih bijak dalam membuang sampah, jangan lagi membuang sampah sembarangan di pinggiran jalan atau di luar wadah penampungan. Selanjutnya, lampiran dari lokasi TPS Desa Pulau Saro Singkil. Sekian penjelasan dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.